Selamat pagi, saya Fiona Febrianti Baru Simanjuntak dari Prodi Administrasi Bisnis akan mempresentasikan laporan PKL saya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Agus Edi Rakuti SEMSI selaku dosen pembimbing PKL saya yang sudah memberikan saran, bimbingan, dan masukan kepada saya untuk menyelesaikan laporan PKL saya. Praktik kerja lapangan dilaksanakan untuk melatih kemampuan dan memberi pengajaran serta mengasah SDM, sumber daya manusia, terkhususnya untuk para mahasiswa, agar menjadi tenaga kerja yang siap pakai untuk perusahaan nantinya, serta untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kerja untuk perusahaan. Adapun topik observasi yang ada di dalam laporan PKL saya selama saya menjalani PKL adalah pelayanan prima PT Railing Cabang Medan di masa pandemi COVID-19. Adapun praktik kerja lapangan dilaksanakan pada PT Railing Cabang Medan yang beralamat di Jalan Stasiun Nomor 1, Medan, Sumatera Utara, Indonesia, di unit pelayanan. Yaitu selama 3 bulan, mulai dari tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan 8 April 2022. Di slide ini bisa kita lihat bahwa tanggal 10 Januari 2022 adalah hari Senin dan tanggal 8 April 2022 adalah hari Jumat. Praktik kerja lapangan memiliki manfaat dan tujuan. Adapun beberapa manfaat adalah melalui praktik kerja lapangan, mahasiswa menjadi terampil dan profesional yang siap untuk terjun ke dunia pekerjaan. Mahasiswa memiliki modal, kesiapan dan kematangan untuk masuk ke dalam dunia pekerjaan. Dan juga mahasiswa meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan menumbuhkan sikap profesionalisme dalam bidangnya masing-masing. Dan juga tujuan terlaksananya praktik kerja lapangan adalah mahasiswa menjadi Adapun tujuan terlaksananya praktik kerja lapangan adalah membentuk mahasiswa menjadi calon pekerja yang handal dan profesional, melatih mahasiswa untuk terbiasa di dalam dunia pekerjaan, melatih keterampilan mahasiswa dalam bidang kajian yang ditekuninya, mengasah kemampuan mahasiswa dalam pemecahan masalah terutama di dalam tempat pekerjaan nantinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan profil perusahaan di tempat saya melaksanakan praktik kerja lapangan. Sejarah perusahaan didirikannya PT Railing. PT Railing adalah anak perusahaan dari PT Kereta Api Indonesia dengan PT Angkasa Pura II. Didirikan dengan visi menyuguhkan semangat baru dalam pelayanan moda transportasi kereta api Indonesia. PT Railing mempersembahkan sebuah layanan yang baru kali ini pertama hadir di Indonesia, yaitu kereta api menuju bandara. Bersamaan dengan pengoperasian perdana Bandara Internasional Kuala Namu, kereta api bandara pertama kali melayani penumpang dari kota Medan menuju Bandara Kuala Namu dan sebaliknya. Sebagai layanan transportasi khusus, kereta api bandara memiliki fasilitas maupun layanan yang diharapkan dapat menjadi standar baru dalam perkeretaapian Indonesia. Layanan kereta api bandara dirancang untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi para penumpang angkutan. Pada tanggal 30 November 2020, PT Railing melakukan perubahan logo yang dimaknai sebagai pembaharuan semangat dan perkuatan dedikasi Railing. Logo baru KAI ini terinspirasi dari bentuk rel kereta api yang digambarkan dengan garis menyambung ke atas. Pada huruf A, KAI diharapkan terus maju dan menjadi solusi ekosistem di dunia transportasi terbaik yang terintegrasi, terpercaya, bersinergi, dan kelak dapat menghubungkan dari Sabang sampai Merauke dengan menggunakan typeface italic yang dinamis dan modifikasi pada huruf A menggambarkan karakter KAI yang progresif, berpikiran terbuka dan terpercaya. Adapun produk yang ditawarkan oleh PT Railing adalah dalam operasional perdananya pada tanggal 20 Juli 2013, PT Railing mendatangkan 4 rangkaian kereta api eksekutif dan modern yang berstandar internasional. Dengan memiliki 4 rangkaian yang modern ini, PT Railing menyediakan 30 jadwal perjalanan pergi pulang PP setiap harinya. Pengembangan juga dilakukan dalam hal sistem layanan terpadu untuk pengelolaan 2 stasiun dan menghubungkan rute Medan dan Kuala Namu. 2 stasiun tersebut adalah City Railway Station CRS dan di pusat kota Medan dan Airport Railway Station ARS di Bandara Kuala Namu Medan. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan fasilitas dan sarana yang disediakan oleh perusahaan PT Railing.
KAI Bandara akan melintas 50 kali perjalanan tiap harinya dan akan terus dikembangkan di kemudian hari. Meskipun dalam perjalanan singkat, tetapi PT Railing tetap menyediakan kenyamanan yang sangat layak untuk penumpangnya. Sejumlah fasilitas di dalam rangkaian KAI Bandara membuat para penumpang merasa nyaman dan terhibur. Di dalam tiap rangkaian terdiri dari 172 kursi. Dengan kapasitas seperti itu, KAI Bandara siap mengantarkan penumpang hingga 7.000 penumpang setiap harinya. Selain itu, para penumpang juga diberikan kenyamanan dengan adanya toilet minimalis yang selalu menjaga kebersihannya. Kenyamanan dari sisi mobilitas juga terjamin dari adanya internet nirkabel dan hiburan visual dari LCD TV yang terpasang di setiap kereta. Setiap perusahaan pasti memiliki visi misi. Nah, di sini saya akan menjelaskan visi dan misi dari perusahaan PT Railing. Visinya adalah menjadi penyedia barang dan jasa transportasi kereta api bandara industri dan restorasi kereta api yang bermutu tinggi, berdaya saing kuat dan bertaraf internasional. Adapun misi dari PT Railing adalah menyelenggarakan jasa transportasi kereta api bandara, perdagangan besar dan aktivitas penyewaan mesin, peralatan dan perlengkapan, serta kegiatan usaha lainnya yang terkait untuk mewujudkan perusahaan yang sehat, tumbuh, berkembang dengan tujuan untuk mewujudkan kepuasan pelanggan, meningkatkan kesejahteraan karyawan, memberikan nilai tambah kepada pemegang saham, memberikan manfaat bagi komunitas dan pelestarian lingkungan dengan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan memegang teguh etika bisnis. Nah, di sini saya juga telah menyediakan budaya perusahaan PT Kereta Api Indonesia yang dinaungi juga oleh PT Railing. Yang pertama adalah A. Amanah, memiliki sifat dapat menjaga kepercayaan, kompeten, mengeksekusi program dan kegiatan secara bagus, harmonis, saling menguatkan, loyal, menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan perusahaan, adaptif, terbiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan, kolaboratif, mengutamakan gotong royong dalam beraktivitas. Dan jika disingkat, budaya perusahaan ini bisa dibilang menjadi akhlak. Adapun struktur organisasi tugas yang ada di perusahaan PT Railing, yang pertama adalah pemimpin umum, penanggung jawab general manager, senior supervisor HRD, GA, dan procurement. Yang ketiga, senior supervisor finance, administrasi, dan taxation, senior supervisor budgeting dan accounting, manager airport railway station ARS, manager city railway station CRS, dan yang ketujuh manager operation, dan yang kedelapan adalah manager safety security. Berikutnya saya akan menjelaskan deskripsi pekerjaan yang dilakukan selama praktik kerja lapangan. Ada 3 bagian, yaitu pekerjaan di bagian pelayanan jasa di PT Railing Cabang Medan, dan yang kedua adalah pekerjaan di bidang pemasaran komersial di PT Railing Cabang Medan. Yang ketiga adalah pekerjaan pada bidang administrasi di PT Railing Cabang Medan. Nah, pekerjaan di bidang pelayanan jasa adalah mengarahkan penumpang untuk pemesanan tiket di tempat, membantu penumpang dalam pemesanan tiket menggunakan mesin vending yang disediakan di stasiun KAI Bandara. Yang ketiga, membantu penumpang untuk memesan tiket melalui aplikasi KAI Akses. Dan yang keempat adalah membantu penumpang dalam menjelaskan jadwal KA bandara termasuk pergantian jadwal KA, mengarahkan penumpang untuk memasuki KA bandara melalui peron, membantu penumpang untuk scan tiket di get out dan get in, menjelaskan kepada penumpang jika ada keluhan dan pertanyaan seputar KA bandara, mencetak tiket penumpang, mengisi daftar jumlah penumpang. Adapun pekerjaan di bidang komersial pemasaran adalah membuat kuesioner penilaian KA bandara untuk penumpang dan bukan penumpang, mengikuti pertemuan bersama pihak Bank BSI, melakukan survei barang di kereta api Balai Yasa Pulau Berayan, mengikuti pertemuan rapat dengan atasan PT Kereta Api Balai Yasa Pulau Berayan dengan agenda rapat penggandaan barang, membagikan kuesioner penilaian kepada penumpang, dan yang terakhir adalah memandu eduwisata. Adapun penjelasan eduwisata adalah tim komersial PT Railing Cabang Medan membuat kerjasama perusahaan dengan Horizon Sky Kuala Namu, yaitu menyediakan paket eduwisata kepada beberapa sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Eduwisata memiliki agenda kegiatan yaitu mengenal kegiatan lingkungan stasiun KA Bandara, bagian dari KA Bandara, kegiatan-kegiatan di bengkel KA Bandara, cara pemesanan tiket melalui mesin vending.
Adapun pekerjaan pada bidang administrasi di PT KAI Railing Sabang Medan adalah mencatat kembali berfaktur dan kwitansi, membuat nota dinas pengandaan piston, cover dan main pressure XTS03, KRDI, KA Bandara, mendownload check sheet perawatan di aplikasi ARNES, mencetak check sheet no-go item manual, membuat nota dinas penggandaan seal carrying main pressure KRDI KA Bandara Kuala Namu, dan yang terakhir membuat enodin untuk melengkapi P3K KA Bandara. Berikutnya saya akan menjelaskan topik observasi yang dilaksanakan selama praktik kerja lapangan. Selama praktik kerja lapangan di PT Railing Cabang Medan City Railway Service mengamati topik tentang pelayanan, terkhususnya pelayanan prima yang diberikan oleh perusahaan selama masa COVID-19. Dari topik ini bisa diambil satu judul, yaitu Pelayanan Prima PT Railing Cabang Medan di masa COVID-19. Pelayanan prima sangat penting bagi perusahaan, terkhususnya bagi perusahaan yang berkomunikasi dan melayani pelanggan secara langsung. PT Railing Sabang Medan adalah perusahaan yang pelayanannya dapat langsung dirasakan oleh pelanggan KA Bandara. Memberikan pelayanan prima sangat mempengaruhi kepada penumpang. Pembahasannya adalah, di dalam pembahasan ini, mengambil salah satu permasalahan, yaitu pelayanan prima PT Railing Cabang Medan pandemi COVID-19. Menurut Khairul Medi, dalam hakikat dan pengertian pelayanan prima, service excellence memiliki makna layanan terbaik yang diberikan kepada pelanggan dalam memenuhi harapan dan kebutuhan mereka. Dengan kata lain, pelayanan prima bisa disebut sebagai aktivitas pelayanan sesuai dengan cara mewujudkan sebuah produk atau jasa yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan harapan dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan atau masyarakat lainnya. Masa pandemi COVID-19. Menurut Wikipedia, pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus di seluruh dunia untuk semua negara, tidak terkecuali negara Indonesia. Pandemi ini menyerang seluruh bagian Indonesia termasuk Kota Medan. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak kepada kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak kepada perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Perusahaan-perusahaan di Indonesia juga memiliki kebijakan baru oleh pemerintah dalam hal pelayanan prima selama COVID-19. PT Railing juga menyesuaikan perusahaannya dengan pelayanan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang baru. Penyesuaian PT Railing Cabang Medan dalam pelayanan prima selama COVID-19 dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, penerapan protokol kesehatan bagi seluruh petugas kereta api bandara, penyemprotan cairan disinfektan secara berkala, penempatan wastafel dan hand sanitizer, menyediakan sabun cuci tangan di dalam toilet KA Bandara dan di dalam KA Bandara dengan tujuan untuk mengurangi potensi penyebaran virus corona di SES. Nah, wajib menggunakan masker saat berada di area stasiun maupun di dalam perjalanan selama di KA Bandara. Wajib menjaga jarak minimal 1 meter untuk mengikuti tanda yang tersedia dengan penumpang lainnya dan petugas. Untuk menghindari kontak fisik, disarankan membeli tiket bandara melalui online, melalui website, aplikasi Railing, dan maupun mitra Railing. PT Railing Sabang Medan juga menyediakan mesin pembelian tiket di stasiun, yaitu mesin vending. Melalui mesin vending ini kita dapat mengurangi penyebaran virus corona karena pembelian tiket bisa dibeli sendiri oleh pembeli. PT Railing Sabang Medan juga menyarankan untuk pembayaran tiket melalui digital payment, debit atau kredit untuk mengurangi penggunaan uang secara tunai yang dapat menyebarkan virus corona. Mesin scan tiket di Get Out dan di Get In di stasiun KA Bandara yang dapat mempermudah penumpang untuk scan tiket secara mandiri. Pelayanan prima merupakan aspek yang sangat penting penentu keberhasilan komersial, terutama pada organisasi yang bergerak dalam bidang jasa seperti PT Railing. Pelayanan yang prima menjadi ujung tombak dalam menangkap peluang dan memahami konsumen atau klien yang akan menggunakan jasa yang ditawarkan. Bukan hal yang langka jika calon konsumen atau klien enggan menggunakan jasa yang ditawarkan atau enggan menggunakan kembali jasa karena mereka menilai pelayanan itu tidak memuaskan dan bersahabat. Meski adanya dampak COVID-19, PT Railing Medan dapat memberikan pelayanan prima yang terbaik kepada pengguna KA Bandara dan menyesuaikan kebijakan pemerintah.
Adapun beberapa hambatan yang dapat diuraikan selama berlangsungnya praktik kerja lapangan adalah ada sikap canggung karena harus menyesuaikan diri dengan lingkungan perusahaan, penggunaan bahasa formal yang masih belum fasih saat menjelaskan sesuatu kepada pengguna KA bandara, mendapatkan kesusahan dalam menentukan daftar pertanyaan untuk membuat kuesioner penilaian KA bandara, mengarahkan penumpang yang tidak mengikuti peraturan sesuai penggunaan lift, eskalator di KA bandara, menjelaskan kepada beberapa pengguna KA bandara untuk melakukan pembayaran tidak menggunakan tunai dengan baik, kesalahan membuat folder saat mendownload check sheet perawatan di aplikasi ARMS. Adapun saran yang diberikan untuk praktik kerja lapangan adalah praktik kerja lapangan merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh mahasiswa guna menerapkan ilmu yang telah diterima dari lembaga pendidikan dan menerapkannya secara langsung ilmu yang dimiliki ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Saran untuk bagi Politeknik Negeri Medan. Yang pertama, Adapun sarannya adalah bagi Politeknik Negeri Medan, supaya Politeknik Negeri Medan bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan banyak lagi untuk memudahkan mahasiswa mendapatkan tempat praktik kerja lapangan. Yang kedua, Politeknik Negeri Medan harus mampu membangun kerjasama yang baik dan berbagai perusahaan, baik itu perusahaan negeri maupun perusahaan swasta. Hal ini diperlukan untuk setiap alumni dari Politeknik Negeri Medan bisa langsung bekerja setelah tamat dari Politeknik Negeri Medan. Untuk saran bagi perusahaan, diharapkan supaya PT Railing Cabang Medan bisa menerima mahasiswa untuk melakukan praktik kerja lapangan lagi. Diharapkan supaya PT Railing Cabang Medan bisa menjalin kerjasama dengan Politeknik Negeri Medan. Semoga PT Railing Cabang Medan dapat terus membimbing mahasiswa dalam proses praktik kerja lapangan sehingga setiap pekerjaan yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Sekian presentasi praktik kerja lapangan saya selama 3 bulan. Saya ucapkan terima kasih untuk kesempatannya.